Di sini saya akan sedikit berbagi saja, yaitu tentang akhlak tercela berupa putus asa. Putus asa menurut bahasa artinya putus harapan atau hilang harapan, bukan putus cinta. Nah, sedangkan menurut istilah putus asa itu artinya mampu lagi dalam mencapai sesuatu yang diinginkan atau yang diharapkan dalam hidup ini, sehingga tidak mau lagi menjalankan usaha yang telah dilakukan atau gagal di tengah jalan, sehingga orang tersebut putus asa. Nah, selanjutnya larangan orang yang berputus asa itu seperti apa? Putus asa itu merupakan salah satu sifat yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. Karena apa? Karena putus asa itu putus asa itu bukan membawa kita kepada kebahagiaan, melainkan membawa kita kepada jurang kesengsaraan. Oleh sebab itu kita tidak boleh putus asa. Karena apa? Karena Allah telah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, wala tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillahi illa innahu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Yang artinya janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang kafir. Nah, oleh sebab itu kita itu tidak boleh berputus asa, karena putus asa bukan membawa kita kepada kebahagiaan, melainkan membawa kita kepada jurang kesengsaraan. Nah, ciri-ciri orang yang putus asa itu apa saja sih? Yang pertama itu orangnya mudah marah. Itu ciri-ciri yang pertama orang yang putus asa. Mudah marah itu seperti apa? Karena orang putus asa, kenapa bisa mudah marah? Karena beliau pikirannya tidak lagi kacau, sehingga apa? Ketika disindir tentang sesuatu, akhirnya apa? Orang tersebut mudah marah. Yang kedua, yaitu selalu bermuka masam atau cemberut. Biasanya orang yang putus asa biasanya mukanya suka cemberut. Karena apa? Karena sedang banyak masalah, sehingga apa? Pikiran kacau, tidak karuan, sehingga mudah cemberut atau mukanya masam. Hari kene sih pribadi sama saja. Yang ketiga, yaitu pikirannya galau, sehingga sikap dan perilakunya tidak terarah. Nah, ciri-ciri yang ketiga orang yang putus asa itu pikirannya galau, sehingga perilaku dan sikapnya tidak mudah, atau ibaratnya ngambang, bahasa Jawanya yaitu ngambang, tidak terarah, kacau. Nah, yang terakhir ciri-ciri yang putus asa yaitu suka menyendiri dan menutup diri atau kurang berbaur dengan orang lain. Biasanya orang yang putus asa itu biasanya suka menyendiri dan suka menutup diri. Mereka itu tidak mau cerita bahwa dia itu ada masalah. Nah, sehingga apa? Bukannya masalah tambah selesai, malah tambah masalah tambah berat, sehingga pikirannya kacau. Nah, dampak negatif dari perilaku putus asa yang pertama yaitu menyia-nyiakan waktu karena hanya digunakan untuk menyesali diri dan merenung. Biasanya dampak negatif dari orang yang putus asa itu biasanya apa? Selalu menyesali diri. Karena apa? Waktunya hanya untuk digunakan untuk menyesali atau merenung. Aduh, gara-gara usaha gagal, tadiku yang kene. Nah, yang kedua itu merasa hilang harapan, kesempatan dan masa depan yang lebih baik. Nah, dampak negatif dari perilaku putus asa yaitu merasa apa yang sudah dicita-citakan, apa yang sudah diharapkan itu merasa hilang dalam sekejap, sehingga masa depannya terasa suram. Nah,
Yang keempat, terbelenggu oleh rasa takut dan bayang-bayang kegagalan sehingga sulit untuk maju dan berkembang. Orang yang putus asa biasanya itu rasa takut karena apa? Masih ada rasa takut dalam dirinya. Karena apa? Takut kegagalan sehingga biasanya orang yang gagal itu kadang apa ya, sulit untuk maju dan berkembang karena apa? Masih dibayang-bayangi oleh rasa takut dan kegagalan. Yang terakhir, dampak negatif dari orang yang putus asa itu terhukumi mirip sifatnya orang kafir. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang putus asa itu, kalau orang kafir biasanya kan harta banyak, kehidupan luar biasa, tapi karena mereka tidak punya Allah ketika ditimpa masalah, sehingga apa? Pikirannya kacau, akhirnya apa? Bunuh diri. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita yang punya Allah ketika ada masalah, kita jangan sampai seperti orang kafir, karena kita punya Allah kita tinggal curhat. Nah, yang terakhir, cara menghindari perilaku putus asa. Yang pertama itu banyak bergaul dengan orang-orang yang pantang menyerah dan pejuang. Jadi kita dianjurkan agar tidak punya sifat putus asa, kita itu harus selalu bergaul dengan orang-orang yang optimis, semangat, dan pantang menyerah dalam menjalani hidup. Allahu Akbar. Yang kedua, memantapkan hati atau yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Nah, jadi kita itu harus yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu kita tinggal yakin bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Yang ketiga, belajar dari kegagalan orang lain sehingga kita dapat pengalaman untuk mengatasi masalah. Nah, yang ketiga, cara mengatasinya itu kita belajar dari kegagalan orang lain. Ketika orang lain gagal, kita bisa ambil pelajaran dari orang tersebut sehingga kita tidak sama seperti orang itu. Tinggal ambil pelajaran kira-kira bagaimana caranya agar biar berhasil. Yang terakhir, meyakini bahwa kegagalan merupakan awal dari kesuksesan yang tertunda. Oleh sebab itu, kita jangan sampai menjadi orang yang putus asa, karena tadi saya sudah bilang bahwa putus asa itu bisa bukan membawa kita kepada kebahagiaan, melainkan membawa kita kepada jurang kesengsaraan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.